Halo teman-teman investor semua, selamat datang kembali. Senang banget rasanya bisa kumpul lagi bareng kalian buat bedah data dan fakta seru di balik pergerakan pasar. Nah, sebelum kita mulai obrolan hari ini, buat teman-teman yang mungkin baru mampir, yuk sekalian klik tombol subscribe ke channel US Stock ID. Pastiin kalian nggak ketinggalan penjelasan berbasis data yang tajam, persis kayak yang bakal kita bahas sebentar lagi. Oke, mari kita masuk ke topik utama. Hari ini, kita punya satu misteri besar di pasar saham kita. Kita lagi ngomongin rajanya perbankan, Bank Sentral Asia alias BBCA. Kalau kalian ngikutin pergerakan harganya belakangan ini, pasti sempat mikir, ini BCA kenapa ya? Kok harganya turun terus? Di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah laporan terbaru dari April 2026. Laporan ini ngebuka mata kita soal adanya kesenjangan yang benar-benar luar biasa antara harga saham BBCA yang lagi berdarah-darah dengan realita fundamental bisnisnya yang, nanti kalian bakal lihat sendiri. Minus 31%. Coba bayangin, saham sekelas BBCA bisa terkoreksi sedalam itu cuma dalam 1 tahun terakhir. Bahkan nih, kalau kita hitung dari awal tahun atau year to date di 2026 ini aja, harganya udah anjlok sekitar 25-28%. Sekarang harganya lagi mondar-mandir di kisaran 5.975 sampai 6.025 rupiah. Ya, angka segitu wajar sih kalau bikin banyak orang panik. Sentimen pasar lagi negatif banget kan? Banyak yang langsung narik kesimpulan, wah harga turun drastis gini pasti fundamental perusahaannya lagi hancur lebur. Tapi pertanyaannya, apa iya begitu? Yuk kita singkirkan dulu kepanikan pasar dan kita lihat cerita apa yang sebenarnya disembunyikan oleh data. Fakta mengejutkannya adalah, fundamental BBCA ini sama sekali nggak rusak teman-teman. Malah sebaliknya, kuat banget. Mari kita bongkar metrik blue chip premium mereka. Kita mulai dari ROE atau Return on Equity. Kalian tahu angkanya berapa? 20,43%. Ini luar biasa tinggi loh. Rata-rata bank sekelasnya itu biasanya cuma main di angka 12-17%. Ini artinya BCA itu ibarat mesin pencetak laba yang super efisien. Terus, coba lirik rasio CASA mereka yang ada di angka 84,7%. Ini juara satu di industrinya. CASA setinggi ini berarti BCA punya semacam gudang dana murah yang melimpah banget, jadi mereka nggak pusing mikirin beban biaya bunga yang mahal. Belum lagi kalau kita bicara valuasi price to earnings alias PE. Angkanya sekarang nyender di 12,7 sampai 14 kali. Buat saham BCA yang biasanya selalu dihargai mahal alias premium, PE di level segini tuh ibaratnya lagi diteriakin murah-murah sama pasar. Laporan yang kita bahas ini ngasih satu perumpamaan yang menurut saya pas banget. Valuasi BBCA sekarang ini lagi deep discount alias diskon gede-gedean. Ibaratnya nih, kalian ditawarin beli mobil mewah sekelas Mercy, tapi cukup bayar pakai harga Avanza. Nah, loh, siapa yang nggak mau coba? Ini penggambaran yang nyata banget. Kalian dapat aset nomor 1, manajemen bank yang paling top, dan tingkat keuntungan tertinggi di Indonesia, tapi bayarnya pakai harga saham lapis 2. Anomali pasar kayak gini tuh jarang banget mampir buat saham kasta blue chip. Jadi, sebenarnya kita ini lagi ngelihat dua realita yang tabrakan keras. Di satu sisi, ada kepanikan pasar. Dana asing keluar terus-terusan, yang bikin harganya nyungsep lebih dari 30%. Tapi tunggu dulu, pas kita cek rapor aslinya, yaitu kinerja kuartal pertama tahun 2026, laba bersih mereka justru naik loh, tumbuh 4% dibanding tahun lalu, jadi 14,68 triliun rupiah. Nggak cuma itu, laba per saham atau EPS-nya tembus 119,49 rupiah. Angka ini bahkan ngalahin ekspektasi para analis yang udah dibikin sebelumnya. Kredit mereka tumbuh sesuai rencana, pendapatan dari luar bunga naik, dan yang paling gila, biaya operasional mereka malah bisa ditekan turun 9% secara kuartalan. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya, saham ini lagi diobral murah murni karena sentimen ketakutan pasar aja, bukan karena bisnisnya yang lagi sakit. Pertanyaan selanjutnya yang pasti ada di kepala kalian. Oke, terus abis ini harganya mau kemana? Menariknya, mayoritas analis saat ini kompak teriak, strong buy. Lebih dari 95% loh yang nyaranin beli. Kalau kita pakai skenario dasar atau base case yang cukup wajar buat 12 bulan ke depan, perjalanan harganya ini diproyeksi bakal merangkak naik. Dari kuartal 2 2026 sampai awal 2027, target akhirnya ada di kisaran 9.500 sampai 10.500 rupiah. Pemicunya apa aja? Banyak, mulai dari rilis laporan laba kuartalan, pembagian dividen interim, sampai nanti pasar akhirnya sadar sendiri dan menaikkan kembali valuasi wajarnya. Kalau hitungan ini kejadian, artinya ada potensi keuntungan atau upside sebesar 53-72% dari harga sekarang. Angka segini tuh masif banget buat saham yang super defensif kayak BCA. Nah, investasi kan gak cuma melulu soal fundamental ya. Kalau kita gabungin sama kacamata teknikal dan makroekonomi, ceritanya jadi makin komplit. Memang sih, secara jangka pendek, grafik harganya masih kelihatan turun atau bearish. Tapi ada tembok penahan yang tebel banget alias support kuat di area 5.725 sampai 5.950. Ini tuh titik terendah selama setahun terakhir. Terus, indikator teknikal kayak RSI juga udah teriak oversold.
alias jenuh jual. Biasanya, kalau udah di titik ini, potensi harga buat mantul naik alias rebound itu tinggi banget. Gimana dengan kondisi makro? Bank Indonesia diprediksi bakal nahan atau mungkin sedikit nurunin suku bunga, dan pertumbuhan kredit perbankan diproyeksi bakal lumayan segar di angka 8-10%. Dan satu hal yang nggak boleh kita lupa, di saat ekonomi lagi nggak pasti, BCA ini adalah benteng pertahanan terbaik. Mereka punya kredit macet paling rendah dan ekosistem digital yang nggak ada lawan di Indonesia. Oke, dengan semua data yang udah kita bedah tadi, action plan-nya gimana nih? Laporan ini udah nyusun strategi step by step yang rapi banget buat kalian yang orientasinya jangka menengah sampai panjang, sekitar 1-3 tahun ke depan. Langkah pertama, cicil beli perlahan. Selama harga masih di bawah 6.200 rupiah, kalian bisa mulai akumulasi secara bertahap. Nggak usah buru-buru all in. Langkah kedua, pasang target jangka pendek buat 3-6 bulan ke depan, di kisaran 7.500 sampai 8.000. Langkah ketiga, nah ini buat yang sabar nunggu 1 tahun ke depan. Target menengahnya ada di 9.500 sampai 10.500. Tapi, jangan lupa sama langkah keempat, ini soal sabuk pengaman kita. Tetap pasang batas stop loss dengan disiplin kalau harganya tiba-tiba nyungsep di bawah 5.700. Kenapa? Karena kalau level itu tembus, berarti tembok support terkuatnya udah resmi jebol. Pada akhirnya, semua penjelasan tadi bermuara ke satu pertanyaan sederhana tapi krusial buat kalian. Di tengah kepanikan orang-orang, di saat harga sahamnya lagi diskon gede-gedean, sementara mesin pencetak uang perusahaan justru lagi ngebut lebih kencang dari sebelumnya, relakah teman-teman melewatkan kesempatan beli Mercy harga Avanza ini? Ini bukan lagi tebak-tebakan arah angin, tapi gimana kita pinter-pinter manfaatin celah antara emosi pasar dan data fundamental yang solid. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak udah luangin waktu buat ngobrol dan bedah materi bareng di sini. Semoga paparan data tadi bisa ngasih insight yang jernih buat bantu keputusan investasi kalian ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka, kasih komentar di bawah, dan pastinya subscribe ke US Stock ID supaya kita bisa ketemu lagi di analisis tajam berikutnya. Tetap rasional, selalu sandarkan pada data, dan sampai jumpa teman-teman.